Halo, selamat berjumpa dengan Artinus Gold, sebuah media mengenai belajar menabung emas. Untuk kali ini kita akan belajar tentang satu topik yang sangat sederhana, yaitu menabung emas. Kalau kita lihat ya, kenyataannya emas, ya apa itu emas? Sebenarnya emas itu adalah alat tukar yang sah. Nah, sebenarnya ada alat tukar yang lain, yaitu uang. Tetapi kenyataannya, ya, uang itu adalah alat tukar yang menurun, atau sering kalau bahasa ekonominya kita sebut dengan inflasi. Apa sih inflasi itu? Mungkin secara contoh kita dapat mengerti dengan contoh di bawah, contoh seperti ini. Jadi kalau dulu uang 100.000 bisa membeli lebih daripada 25 kg beras, ya. Ya, jadi dulu bisa 25 kg. Tetapi sekarang hanya bisa mendapatkan kurang lebih dari mungkin cuman hanya 10 kg beras. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai daripada uang itu semakin menurun. Nah, itu yang dikatakan dengan inflasi. Nah, sementara emas itu adalah alat tukar yang anti inflasi. Bahkan dia cenderung semakin menguat. Nah, kita bisa berikan contoh sebagai berikut ini. Nah, mungkin 5 tahun lalu, ya, jika kita beli 1 gram, ya, harganya mungkin sekitar 500.000. Nah, kalau emasnya disimpan sampai sekarang, kalau kita tukar sekarang itu menjadi 900.000 atau 1 jutaan. Ya. Jadi, itu menunjukkan bahwa emas itu anti inflasi. Atau kita contohkan dengan misalkan kita ingin beli motor, ya. Beli motor 5 tahun lalu, ya, mungkin kita konotasikan harganya dengan 12 juta, mungkin begitu ya. Harganya adalah kita cukup dengan 24 gram, ya. Kita buat tadi satu harganya itu 5 tahun lalu harganya 500.000. Namun sekarang, ya, harga motor misalkan naik, ya, secara sederhana menjadi 15 juta. Nah, kita cukup memiliki 16 gram, ya. 16 gram daripada emas, ya. 16.000 karena sekarang harganya sekitar 900-an, ya. Jadi kita cukup membeli dengan dengan menukar dengan 16 gram, ya. Jadi lalu ada contoh yang lain, misalnya ada yang sering kita dengar, ya, ada orang umroh maupun kalau dari umat Nasrani perjalanan ke Yerusalem, ya, 5 tahun lalu butuh 60 gram atau sekitar mungkin 30 juta, tapi sekarang hanya mungkin butuh cuma 40 gram emas. Nah, ini menunjukkan bahwa emas merupakan alat tukar yang sangat kuat dan tidak menurun nilainya. Kalau kita lihat di sini, ya, nilai daripada tren daripada harga setahun ini saya kutip, ya, harga emas itu memang kadang ada kalanya emas itu menurun, ya. Suatu titik kadang-kadang tidak selalu naik, tetapi kecenderungannya akan naik terus, ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 1 tahun yang lalu itu harganya sekitar mungkin kalau per 20 Juli hari ini, ya, 20 Juli tahun lalu itu sekitar harganya 700.000 per gram emas. Kalau sekarang harganya sudah hampir menembus 1 juta, 950-an, ya, 950-an. Jadi sudah meningkat 250.000 dalam tempo hanya setahun. Jadi itu harga emas. Mungkin kita lihat lagi secara kenyataan, ya, perbandingan 20 Juli dan 2019 dan yang sekarang 20 Juli 2020. 1 gram, ya, saya sudah cek tadi 703.000, ya, tahun 2019 pada tanggal 20 Juli 2019 itu. Dan kita lihat bahwa sekarang ini harganya 956.000 rupiah. Nah, tahun 2019, jika ada uang, misalkanlah kita memiliki 35 juta rupiah, kita beli emas itu 50 gram. Dan sekarang, setahun kemudian, jika emas 50 gram tersebut dijual, kita sudah dapat uang sekitar 43 juta rupiah dengan nilai buyback, ya. Nah, uang kita bertambah dengan 8 juta rupiah. Jadi di sini bahwa nilai daripada emas kita itu tidak menurun.
Nah, apalagi yang menjadi kenyataan tentang emas, ya, biar kita memahami. Ya, berbeda dengan uang, emas merupakan logam mulia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi memang uang itu baru aja diciptakan. Sementara emas itu sudah ada sejak zaman dulu, ya. Jadi emas ada di dalam perut bumi untuk diolah, ya. Jadi saya pernah membaca beberapa literatur ini sepertinya terjadi waktu proses-proses penciptaan, ya, ketika kosmik ya tercipta, terlempar sedemikian rupa begitu ya. Yang jelas saya berpikir bahwa emas ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Ya, ini memang apa namanya, tergantung kepercayaan kita masing-masing, tetapi saya melihat nilainya selalu perkasa ya dibanding alat tukar sepanjang zaman. Jadi menurut saya memang emas ini mungkin menurut saya pribadi adalah rancangan Tuhan ya, tentang alat tukar ya, dan alat tukar dari Tuhan itu pasti selalu kuat begitu ya. Itu pandangan saya secara pribadi. Jadi emas itu adalah alat tukar yang sangat kuat sepanjang masa. Jadi emas juga digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara, ya, termasuk keuangan, ya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi awalnya kayak bank-bank sentral dulu, yaitu bank sentral negara menjamin uang kertasnya dengan sejumlah emas deposit, ya, atau logam berharga lainnya yang dicadangkan setiap mencetak nominal. Jadi supaya masyarakat percaya, ya, masyarakat perlu digaransi dengan emas. Oleh karena itu bank sentral ya digaransi dengan mereka dengan mempunyai nilai emas juga. Jadi berapa nilai daripada yang mereka bisa pegang daripada uang daripada nasabah ataupun masyarakat harus ada jumlah emasnya ya, jumlah emasnya dalam bank sentral tersebut. Walaupun demikian saya lupa tahunnya, tetapi beberapa tahun lalu kebijakan itu dirubah, ya diganti sehingga benar-benar bank sentral dari sebuah negara itu benar-benar dijamin oleh negara itu sendiri, ya. Jadi tidak lagi dengan emas, ya. Tapi dari dulu sebenarnya emas adalah alat penjamin yang sangat kuat, ya, dalam sebuah negara. Nah, kita lihat beberapa fungsi-fungsi emas, ya. Yang pertama fungsi emas itu adalah alat tukar, ya. Tentu saja menjadi alat tukar. Ya, jadi sejak zaman dulu ya ada emas, logam, ya ada emas, perak dan perunggu ya menjadi alat tukar ya yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, uang sebenarnya alat tukar yang diciptakan oleh manusia ya. Kertas, logam ya dan seterusnya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai emas itu tidak bisa terlepas dari uang juga ya. Dan sebaliknya kalau kita berbicara mengenai uang kita berbicara juga mengenai emas. Lalu kemudian emas itu juga bisa digunakan sebagai alat perhiasan. Ya, jadi memang emas sekarang banyak juga orang membuat sebagai alat perhiasan. Ya, dan emas juga banyak orang gunakan sebagai mahar. Ya, mahar. Ya, jadi kayak untuk meminang, ya maka biasa juga digunakan dengan emas. Ya, orang-orang tua zaman dulu sering sekali menggunakan sebagai alat perhiasan dan mahar. Dan fungsi emas itu menjadi cadangan devisa seperti yang saya ungkapkan tadi. Setiap negara sekarang memiliki emas ya devisanya masing-masing. Ya, jadi setiap negara itu memiliki cadangan-cadangan emasnya. Ya, dan Amerika merupakan pemilik cadangan emas terbesar di dunia saat ini. Dan keunikan emas itu adalah diterima di setiap tempat, ya baik di desa, baik di kota, emas itu tetap menjadi primadona dan diterima di setiap kalangan, di setiap tempat, bahkan di semua negara, ya semua negara itu menerima daripada emas. Nah, kalau kita lihat ini adalah daftar negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, ya. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat merupakan pemilik cadangan emas terbesar di dunia. Jadi 8.133 ton. Jadi cadangan emas mereka sangat besar. Lalu disusul kedua Jerman, Italia, Prancis. Jadi saya melihat di sini umumnya adalah negara-negara besar ya. Negara-negara besar juga memiliki cadangan emas terbesar di dunia.
Dan kalau kita lihat Amerika 8.133 ini merupakan 75% cadangan devisa emas. Indonesia sendiri memiliki 78 ton ya per Juli 2020 ya. Dan Indonesia ada peringkat ke-42 dari cadangan emas terbesar di dunia. Nah, jenis-jenis emas ya, ada beberapa jenis-jenis emas. Yang pertama adalah emas batangan ya. Emas batangan ini ya, ini beberapa hari yang lalu saya ambil harga-harganya ya. Ada yang 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram ya. Ini adalah emas batangan ya, yang sering disebut dengan antam. Nah, aneka tambang. Jadi emas antam ini adalah emas yang paling terkenal dan paling primadona ya. Ini antam sendiri adalah badan pemerintah. Satu lagi badan yang terbesar tentang emas itu adalah UBS. Ya. Jadi bukan USB tapi UBS, ya, emas batangan. Jadi ada produk-produknya yang lainnya. Lalu kemudian ada juga jenis-jenis emas yang lain, perhiasan ya, perhiasan emas ya. Ya, jadi emas itu adalah logam lunak, jadi ditambahkan kadar lain agar mudah dibentuk dan tidak mudah rusak. Sehingga ada kadar emas itu 70%, 80% karena supaya gampang dibentuk dan tidak gampang pecah. Ya. Jadi di samping itu bisa juga menjadi alat katakanlah alat penyimpanan, ada orang bilang ada alat investasinya, alat menyimpan. Sekarang jenis emas itu bisa juga sebagai alat gift ya. Beberapa kayak Antam dan UBS itu mengeluarkan emas-emas ini ya dalam bentuk gift ya, bentuk gift seperti ini. Ya, ada yang di sini ada birthday, ada untuk wedding, ada yang selamat berbahagia dan seterusnya. Jadi memang emas-emas, dan saya kira banyak jenis-jenis emas yang lain ini yang ada di Indonesia. Yang di luar negeri ada lagi ya emas-emasnya. Ya, yang di sini saya hanya menceritakan tentang beberapa jenis emas yang ada di Indonesia. Ada lagi batangan custom, itu yang tadi saya bilang beberapa perusahaan ya juga mungkin membeli sistem cetaknya gitu ya, terus kemudian mereka menjualnya ya atau membuatnya sendiri. Lalu ada juga mungkin emas yang lain yaitu emas digital. Nah, emas digital ini artinya dalam bentuk tabungan ya, tabungan. Jadi kita menyimpan, kita tidak memegang barangnya, tetapi ada angka-angkanya yang ada di dalam tabungan emas digital ya. Jadi tabungan emas digital ini beberapa beberapa perusahaan, katakanlah beberapa perusahaan yang melayani ini adalah banyak juga ya. Yang paling terkenal adalah Pegadaian ya. Pegadaian sendiri adalah badan pemerintah, jadi mungkin sangat dianggap dipercaya begitu ya. Lalu ada yang lain-lain ya, Tamasya, Tokopedia, Indogold, Peluang dan sebagainya. Banyak sekali yang menyimpan di dalam emas. Jadi saya kira kita tidak perlu takut yang berlebihan untuk tabungan emas yang digital karena setahu saya ya untuk mereka membuat perusahaan ini atau tabungan emas ini akan ditopang dengan emas fisik yang asli. Ya, emas fisik daripada emas itu sendiri. Jadi ini umumnya adalah emas swasta, kecuali yang emas Pegadaian punya pemerintah. Ya, tapi semuanya diatur oleh OJK sehingga mereka memiliki emas yang asli juga. Ya. Nah, bedanya jika Anda sudah punya tabungan emas, kalau Anda ingin mengkonversi ya dari tabungan itu menjadi bentuk fisik, ya Anda harus membayar dengan nilai sejumlah tertentu ya, dan biasanya memiliki memakan waktu ya beberapa lama, kadang ada dibilang 2 minggu, sebulan ya untuk meminta emas berubah dari emas digital kita menjadi emas yang fisik. Lalu kemudian ada yang lain emas kecil ya, mini gold, ada EOA gold dan emas mini. Nah, apa itu emas kecil ya, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut ya. Jadi intinya emas kecil itu adalah berukuran emas yang sangat kecil ya. Kalau tadi standarnya daripada Antam itu 0,1 ya, paling 0,5 maksud saya. Tetapi di emas yang kecil ini mereka mengeluarkan produk-produk di bawah 0,1 bahkan ya, 0,05 ya, 0,1 ya dan seterusnya. Nah, pertanyaan kita tentu saja ya, di mana sih kita
membeli emas. Yang pertama adalah di butik Antam. Ya, ada beberapa galeri butik Antam. Anda bisa cek di websitenya di logammulia.com. Itu ada di sana tempat Anda bisa datangi ke sana. Ya, ada di Pulau Gadung, ya di Antam di Pondok Indah, ya ada beberapa. Ya, ada di Surabaya, ya ada di Medan juga. Ya. Silakan bisa dicek. Anda bisa datang ke sana untuk membeli langsung. Ya, Anda bisa juga melakukan pembelian dengan online. Ya, jadi Anda daftar, register terlebih dahulu, kemudian login, terus kemudian nanti lakukan pembelian. Ya, nanti dikirimkan secara online. Lalu kemudian tempat beli emas yang itu adalah toko emas yang terpercaya tentunya. Ya, jadi toko emas terpercaya. Anda karena ini nilainya tidak kecil, maka Anda sebaiknya mencari toko emas yang terpercaya. Lalu kemudian e-commerce. E-commerce itu ya Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan seterusnya, ya Blibli, ya. Saya kira di dalamnya juga banyak yang toko-toko yang sangat kompeten, ya. Artinya Anda juga beli dengan asuransi, ya. Saya kira zamannya sekarang apa-apa bisa dibeli melalui online, ya. Memang tinggal kepercayaan kita, apakah kita percaya atau tidak, ya, begitu ya. Jadi ini kembali kepada kepribadi seseorang, ya. Saya pribadi beberapa kali melakukan pembelian melalui e-commerce, ya, melalui beberapa e-commerce. Lalu bisa juga kita caranya dengan membeli emas itu di dalam komunitas, ya. Biasanya ada komunitas Facebook, ya, bisa juga di dalam komunitas katakanlah di WA Group, ada juga di Tele, ya. Ada banyak sekali komunitas-komunitas tempat kita membeli emas, ya. Tentu saja sekali lagi karena ini bukan barang yang murah, maka pastikan Anda bisa mempercayai yang menjual, ya. Kalau memang Anda ingin membeli emas, bisa juga Anda lakukan teman yang terpercaya, ya. Saya kira banyak juga. Lalu Anda bisa juga dengan Artinus Gold ini, nanti Anda bisa cek di website kami. Ada beberapa yang bisa, atau mungkin bisa langsung chat ke kami. Kami akan melayani penjualan beli emas, ya. Oke. Selanjutnya adalah strategi menabung emas, ya. Menabung uang adalah hal positif, namun bunganya kecil, ya. Kadang-kadang ada uang admin, ya, dan seperti yang saya katakan tadi ada inflasi, sehingga tidak jarang uang kita malah menurun, ya. Jadi malah makin sedikit, ya. Kadang-kadang uang kita kalau kita cuma tabung 100.000, ya, mungkin beberapa tahun sudah habis uangnya, ya, menurun terus, habis, ya. Kalaupun ada uang kita besar, maka mungkin bunganya sangat kecil, ya, dipotong admin segala macam. Nah, menabung emas jauh lebih positif sebenarnya, ya. Jadi bagaimana caranya menabung emas? Ya, sisihkan uang, langsung beli emas. Jangan menunggu harga emas turun. Emang emas kapan emang turunnya? Ya, kalau kita berbicara jangka panjang, emas tidak akan pernah turun, tetapi kemudian terus akan meningkat. Jadi kapan Anda mau beli emas? Sekarang. Jika Anda memiliki nilai uang lebih, maka sisihkan uang Anda untuk membeli emas untuk sebagai pengaman. Lalu strategi menabung emas adalah belilah emas sesuai kemampuan dan buatlah target beberapa tahun ke depan. Misalnya Anda untuk anak sekolah, ya. Jadi sebaiknya kalau Anda misalkan 3 tahun lagi anak saya akan sekolah, sebaiknya tabunglah dengan emas, ya. Bukan dengan menyimpan uang, ya. Tadi seperti yang saya sebutkan alasannya. Mau beli kendaraan, ya, Anda misalkan beli, ya udah nanti dikumpulkan emasnya, kalau sudah cukup bisa dijual, ya. Kecuali Anda memang mau trading, ya, jual beli emas, maka Anda mungkin harus pertimbangkan kapan sebaiknya menjual dan kapan sebaiknya membeli, ya. Di mana dan kemana, mungkin itu menjadi permasalahan di dalam dunia trading dalam menjual emas. Nah, ini strategi menabung emas. Jika tidak begitu suka perhiasan emas, belilah emas batangan Antam karena lebih mudah dijual dan menjadi primadona seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Jika tidak punya penghasilan besar, mulailah menabung emas dengan 2 strategi, ya. Saya katakan dengan menabung secara digital, setahu saya di Pegadaian itu kita bisa menabung mulai kalau nggak 5.000, 10.000 rupiah, ya. Kita bisa tabung, bahkan sekarang bisa langsung dengan aplikasinya, ya, menabung secara digital. Lalu menabung emas ukuran mini. Nah, nanti yang akan saya jelaskan. Nanti akan saya detailkan
bagaimana sih sebenarnya menabung emas dengan ukuran mini? Jadi kalau 1 gram itu harganya 1 juta, ya mungkin sekarang emas 1 juta, mungkin emas 0,05 gram Anda cukup memiliki uang sebesar ya 60-an ribu ya untuk mendapatkan emas 0,05 gram. Jadi Anda memiliki uang yang sangat sedikit, itu bukan berarti Anda tidak bisa memegang uang atau tidak bisa memegang emas maksud saya. Jadi Anda cukup sisihkan dan nanti Anda akan bisa tukar dengan emas antam kalau sudah memenuhi jumlah tertentu. Nah, untuk menabung emas ukuran mini, saya akan jelaskan di dalam video yang akan mendatang. Sampai jumpa.